Badan Pembinaan Administrasi Veteran Republik Indonesia dan Cadangan TNI Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan atau yang dikenal sebagai Babin Minvet Caddam 1 Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara merupakan salah satu badan pelaksana di bawah Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat kolonel, Babin Minvet Caddam 1 Bukit Barisan bertugas memastikan bahwa hak-hak para veteran dapat tersalurkan dengan baik, sekaligus menyiapkan potensi cadangan yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Melalui koordinasi yang erat dengan berbagai satuan dan instansi terkait, badan ini menjadi garda terdepan dalam pembinaan sumber daya pertahanan yang berkelanjutan. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengelola administrasi dan pembinaan bagi para veteran Republik Indonesia, serta mendukung pengelolaan cadangan TNI sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Kami salah satu badan pelaksana Kodam yang bertugas membantu Pangdam dalam rangka menyelenggarakan pembinaan administrasi veteran Republik Indonesia yang ada di kabupaten, kota, provinsi, di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan, yang meliputi kegiatan pencatatan, penerimaan, registrasi penyaringan calon veteran, dan pengadministrasian hak-hak veteran serta pengolahan data veteran Republik Indonesia Angkatan Darat dan masyarakat sipil. Babin Minvet Caddam 1 Bukit Barisan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi organik. Yang pertama, fungsi utama yaitu administrasi veteran, administrasi cadangan, dan registrasi penyaringan. Sedangkan yang kedua, fungsi organik, yaitu administrasi dan perencanaan Babin Minvet Caddam 1 Bukit Barisan, serta membawahi beberapa staf dan 27 kantor wilayah di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Sebagai bagian dari Kodam 1 Bukit Barisan, Babin Minvet Caddam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan administrasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan para veteran, serta kesiapan cadangan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Struktur organisasi Babin Minvet Caddam 1 Bukit Barisan umumnya terdiri dari beberapa bagian utama yang bertanggung jawab atas administrasi veteran dan pembinaan cadangan TNI. Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam 1 Bukit Barisan bertugas pokok dalam membantu Pangdam 1 Bukit Barisan menyelenggarakan pembinaan administrasi veteran RI dan cadangan TNI yang berada di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Adapun pengertian veteran Republik Indonesia sebagai berikut. Warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain atau gugur. Dalam pertempuran untuk membela mempertahankan kedaulatan negara atau warga Indonesia yang ikut secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia. Adapun jenis penggolongan veteran sebagai berikut. Yang pertama, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan 1949 berperan aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, veteran pembela Trikora adalah warga negara dalam pembebasan Irian Barat, melakukan perjuangan Trikora dalam kurun waktu tahun 1961 sampai dengan 1963, yang berperan secara aktif berjuang bertempur dalam kesatuan bersenjata. 3. Veteran pembela Dwi Kora adalah warga negara yang melakukan perjuangan Dwi Kora
dengan kurun waktu tahun 1964 sampai dengan tahun 1966. 4. Veteran pembela Seroja adalah warga negara yang melakukan perjuangan Seroja dengan kurun waktu tahun 1975 sampai dengan tahun 1976. Yang kelima, pasukan internasional yang berada di bawah mandat Pasukan Perdamaian Dunia. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tugas yang berkaitan dengan administrasi veteran dan pembinaan cadangan TNI dapat berjalan secara efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan Kodam 1 Bukit Barisan dan TNI Angkatan Darat. Gunung Sinabung telah mengalami serangkaian erupsi sejak tahun 2010 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harus direlokasi ke daerah yang lebih aman. Pemerintah bersama TNI dan berbagai pihak membangun kawasan relokasi di Siosar yang menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak erupsi Gunung Sinabung. Perkenalkan, nama saya Gilang Al-Fajar, pangkat prajurit kepala. Saya bertugas pertama di Batalion Al-Hadusnya 11 di tahun 2012. Pada saat itu saya diperintahkan untuk bertugas ke Gunung Sinabung, tepatnya di Siosar Puncak 2000, untuk merelokasi perumahan warga yang terkena musibah. Pada satu tahun 2014 saya dikirim ke sana untuk kegiatan bekerja membangun perumahan warga. Sewaktu saya membawa material ke Puncak 2005, di situ saya akan menjaga material dengan menaiki mobil hardtop. Di saat itulah Gunung Sinabung itu erupsi dan mengenai mata saya, dan baju juga terhirup. Awalnya nggak apa-apa, cuman merasa panas di dada sama di mata, terasa perih. Saya pada saat itu masih tetap bekerja, sehingga sampai kemudian hari di malam harinya itu saya tuh merasakan demam sampai kebesokan paginya saya langsung dibawa ke tenda kesehatan. Saya dinyatakan sakit, demam tinggi, dan sampai dievakuasi ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Sesampai di sana, saya didiagnosa dengan dokter itu keracunan bahan kimia. Kemungkinan dari zat-zat yang terkandung dalam debu vulkanik, sehingga mengakibatkan saraf-saraf saya itu melemah, terutama yang di mata. Jadi hingga saat ini saya pun mengalami kebutaan permanen. Sebagai seorang prajurit, Praka Gilang menunjukkan loyalitas dan pengabdian tinggi dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Meskipun tugasnya berada di lingkungan yang berisiko tinggi, ia tetap menjalankan kewajibannya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Cedera yang dialaminya menjadi bukti nyata bahwa anggota TNI tidak hanya bertugas dalam operasi militer, tetapi juga memiliki peran besar dalam penanganan bencana alam dan misi kemanusiaan. Di tahun 2019, saya mulai daftarkan diri ke NPC Sumatera Utara, menjadi seorang atletik cabang olahraga atletik nomor lempar lembing dan tolak peluru. Di sana saya mulai berlatih. Sekitar beberapa bulan kemudian saya ikut pertandingan Pekan Paralimpik Provinsi yang pertama di Medan. Alhamdulillah saya itu meraih juara 2 tolak peluru dan juara 2 lempar lembing. Meskipun saya seorang prajurit, karena saya disabilitas, saya tuh dipandang sebelah mata juga sama orang. Saya ingin lebih prestasi daripada yang sebelumnya. Dari situ saya diajukan untuk menjadi bela diri judo, olahraga bela diri judo, agar saya bisa meraih prestasi ke tingkat internasional.
Saya berlatih kurang lebih di judo itu 5 tahun, dan pada tahun 2023 saya ikut pertandingan lagi di tingkat Pekan Paralimpik Provinsi. Saya meraih juara 1 di kelas minus 73 kilo putra dan juara 1 bergu putra. Alhamdulillah, dan saya juga ikut seleksi untuk ke tingkat nasional. Di situ saya lulus untuk mewakili perwakilan dari Sumatera Utara menuju ke Solo di Pekan Paralimpik Nasional. Di sana saya bertanding, memang belum menghasilkan hasil yang memuaskan, tapi saya sudah berusaha keras. Bukannya tenggelam dalam keterbatasan, Praka Gilang justru bangkit dengan tekad yang kuat. Ia menemukan harapan baru dalam olahraga judo, cabang bela diri yang membutuhkan teknik, keseimbangan, dan keberanian. Dengan latihan keras serta dukungan dari para pelatih dan rekan-rekannya, ia membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berprestasi. Jadi kalau yang seperti kasus Gilang ini agak lumayan lebih cepat. Lebih cepat kenapa? Dia tidak dari awal, tidak dari kecil. Dan mempunyai fisik yang baik. Karena mungkin digembleng di Angkatan Darat. Digembleng di Angkatan Darat, tapi gitu pun kita perlu sabar. Sabar untuk melatih fisik. Pertama, fisik dia sudah 60%. Karena dimulai dengan tarik tambang, dia sudah biasa dengan naik gunung, tarik tambang dari Angkatan Darat, dan dia lebih cepat mengerti. Gilang juga salah satu atlet potensi untuk blind judo Sumatera Utara. Terbukti dia kemarin mengikuti Paparnas di Solo. Jadi memang belum beruntung, tapi sudah masuki babak semifinal untuk Gilang. Jadi kami berharap untuk dukungan dari pimpinan Angkatan Darat, khususnya Kodam 1 Bukit Barisan, untuk bisa memprioritaskan Gilang untuk selanjutnya untuk mengikuti Paparnas ke depan, karena Gilang ini adalah potensi. Kami berharap untuk dapat dukungan dari Kodam untuk mendukung atlet disabilitas seperti Gilang. Di balik kegigihan Praka Gilang, prajurit TNI AD yang mengalami kebutaan permanen akibat erupsi Gunung Sinabung, ada sosok luar biasa yang selalu berada di sisinya. Sang istri, seorang Persit tangguh, tak pernah menyerah pada keadaan. Ia bukan hanya seorang pendamping hidup, tetapi juga penopang semangat dan kekuatan Praka Gilang dalam menghadapi kehidupan barunya. Perjuangan sang istri bukan hanya soal mengantarkan dan menemani, tetapi juga menjadi mata dan kekuatan bagi Praka Gilang. Ia membantu dalam setiap langkah, mendukung dalam setiap kesulitan, dan memberikan semangat di saat-saat terberat. Baginya, kebutaan suaminya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru yang harus mereka jalani bersama. Ketulusan, kesabaran, dan keikhlasannya adalah bukti bahwa cinta sejati bukan sekadar kata-kata, tetapi tentang keberanian untuk tetap bertahan dalam setiap badai kehidupan. Itu mau menikah pun saya punya banyak teman. Ketika tahu menikah dengan seorang tentara tetapi tunanetra, di situ pun mereka bilang nggak akan bisa, ngapain nikah sama tentara tapi dia tunanetra gitu. Pada saat itu gitu, terus saya cuma yakinin diri saya, insya Allah saya bisa, karena niat saya menikah bukan hanya ingin memiliki seorang suami, tapi niat saya, suami saya akan saya jadikan ladang pahala saya di akhirat kelak. Yang saya menjelaskan Setiap ada event, setiap ada kegiatan olahraga, kami izin ke kantor Babin Min Fetcaddam, alhamdulillah selalu disupport.
hingga ke Kababin, semua sangat memperhatikan Mas Gilang. Walaupun Mas Gilang berasal dari Tamtama, tapi tidak dibeda-bedakan di sini. Hingga dari Kababin pun juga mengekspos, juga membawa suami saya ke Kodam 1 Bukit Barisan. Saya di situ sangat merasa bangga karena suami saya alhamdulillah bisa dilihat walaupun dia tidak bisa melihat. Kita sangat mengapresiasi kepada seorang prajurit yang tidak hanya menunjukkan keberanian dalam bertugas, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Prajurit kita, Praka Gilang, adalah contoh nyata bahwa semangat juang sejati tidak mengenal batas. Meskipun memiliki keterbatasan penglihatan, Praka Gilang tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, dengan tekad, disiplin, dan kerja keras, ia berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam bidang olahraga judo. Dalam berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional, Praka Gilang telah menunjukkan keahliannya, mengalahkan berbagai tantangan, dan membawa pulang kebanggaan bagi satuan ini. Kegigihannya tidak hanya mengharumkan nama satuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berusaha lebih baik, terlepas dari segala keterbatasan yang kita miliki. Keberhasilannya adalah bukti bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi mereka yang mau berusaha. Ia telah menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang, melainkan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan dengan semangat pantang menyerah. Semoga keberhasilannya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah berjuang, tetaplah menginspirasi, dan berusahalah membawa semangat juang dimanapun kita berada. Sebagai bagian dari Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan atau Babin Minfetcadam 1 BB terus menjalankan berbagai kegiatan khusus dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Kegiatan ini mencakup pembinaan administrasi veteran, pendampingan komponen cadangan, serta penguatan peran TNI dalam pengabdian kepada masyarakat. Pengertian Komcat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber nasional untuk pertahanan negara adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama yaitu TNI. Sementara jenis-jenis Komcat terbagi menjadi 4 bagian. 1. Komcat sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Sumber daya buatan. Dan Komcat sarana dan prasarana. Secara umum, tugas Komcat adalah memperkuat kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman militer dan bencana alam. Mengabdi dengan kehormatan, berjuang untuk negeri, patah tumbuh, hilang berganti.